Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan keluh kesah saya selama menjadi tukang install. Jadi gini teman-teman, untuk profesi ataupun kerjaan install laptop, install komputer, tapi yang paling sering install laptop sih. Itu paling enak di tahun 2012 sampai tahun 2020-an. Alasannya kenapa? Karena dulu itu yang paling sering atau yang memang lagi boomingnya itu kan Windows 7. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk Windows 7 ini punya kelebihan. Yang pertama itu gampang lah. Gampang dalam proses install ulangnya. Tapi ya minusnya itu gampang juga sih kena virusnya gitu. Kalau dulu kan tiap error gitu ya kita langsung install ulang, dan itu juga bisa menjadi sumber penghasilan ya untuk teman-teman yang mungkin hobi di dunia laptop, dunia komputer. Jadi enaknya itu kalau dulu ya di tahun 2013, 14, 2015, 2016 itu kalau misalkan si laptop error itu kan biasanya dari OS-nya ya, dari Windows-nya yang error, kita langsung lakukan install ulang. Dan dulu itu belum pakai flash disk seperti ini ya, masih pakai kaset atau compact disk ya. Itu saya udah mungkin ada puluhan atau bahkan ratusan kali ya melakukan install ulang di laptop-laptop dari merek Asus, Acer, Toshiba, Lenovo, Dell, dan lain-lain. Saya juga sudah lupa sih ya laptop apa saja yang sudah pernah saya install. Sekarang mungkin sudah mulai berubah ya. Kalau dulu itu kan proses dari instalasi itu memang benar-benar manual, serba manual. Jadi tentu harus ditangani sama orang teknisi atau memang orang yang paham dengan ilmu komputer. Nah, untuk saya pribadi yang dulu pernah kuliah juga di jurusan teknik informatika, ya setidaknya harus paham juga cara menginstal. Nah, dulu itu saya bisa menginstal Windows di laptop itu dari teman itu masih sekolah SMK, jadi dia itu lebih paham dibandingkan saya yang udah kuliah. Karena saya nggak ada pengalaman waktu dulu itu oprek-oprek laptop. Kalau komputer pernah, cuman nggak sampai install ataupun bongkar pasang gitu ya. Beda sama siswa SMK yang biasanya prakteknya kan bongkar atau ngerakit, dan juga install aplikasi, coding gitu ya. Jadi pengalamannya banyak lah. Jadi dulu itu saya sampai buat kayak komunitas gitu ya. Komunitas buat sharing-sharing ya. Tapi kebanyakannya kita kalau nggak ada job ya biasanya main game PS gitu ya. Kalau dulu itu Winning Eleven gitu ya, sambil nunggu kalau misalkan ada orang yang mau diinstal si laptopnya. Jadi dulu itu benar-benar enak. Kalau misalkan ada permasalahan itu kita langsung lakukan proses install, dan juga dipasang aplikasinya gitu. Nah, itu biasanya dibayar sekitar 50.000 ya per satu kali install. Dan memang paling banyak kerusakan itu dari Windows-nya sih, karena ya tahu sendiri lah untuk Windows 7 itu kan gampang kena virus. Oke, jadi pada zaman itu untuk antivirus masih berjaya ya, seperti McAfee, kemudian Kaspersky, Smadap, kemudian Bitdefender. Terus kalau saya itu biasanya pakai Avast gitu ya, itu benar-benar lagi booming, dan dunia komputer itu benar-benar dikuasai oleh orang teknisi ya. Ya maksudnya teknisi yang kayak saya gitu, yang masih pemula gitu. Jadi sambil belajar. Nah, itu juga kalau misalkan laptop yang lama gitu, yang dulu itu kan kayak keyboard seperti ini nih. Ini kan keyboardnya udah tanam. Nah, kalau misalkan keyboard tanam seperti ini untuk penggantiannya ya, kalau misalkan ini rusak, kalau kita mau ganti keyboard seperti ini kan susah. Ya maksudnya susah itu
Susah kalau misalkan kita ceroboh, karena kalau sampai nggak teliti, ceroboh, itu bahkan si laptopnya bisa mati total gara-gara misalkan ganti keyboard ya, ataupun bisa juga sampai patah gitu ya, sampai patah di bagian casing ya, di bagian casing juga bisa ya, bisa inilah, bisa patah gitu. Nah itu kalau misalkan laptop dulu. Nah yang ini kita bisa lihat, untuk ini kan laptop jadul tahun 2010, jadi kalau misalkan keyboardnya yang rusak, itu kita cukup melepas bagian atasnya secara langsung, tidak seperti laptop yang ini yang harus kita bongkar ya secara apa ya. Kalau Asus sih mungkin bisa lewat backcover atas ya, bukan backcover sih, bagian casing atas. Nah kalau yang lain mungkin dari bawah, jadi kalau ganti keyboard itu kayak mau turun mesin gitu. Nah kalau yang dulu kan dari atas ya, jadi cuman dari atas saja, itu lebih mudah dan juga lebih aman. Nah kalau yang seperti ini resikonya tinggi. Kalau misalkan kita jasa ganti keyboard sekitar berapa ya, sekitar 150 mungkin sampai 200, atau mungkin sampai 200 300, tapi resikonya mati total. Itu kan berat juga ya tanggung jawabnya. Jadi kalau menurut saya sih ya kita pikir-pikir lagi kalau misalkan belum dikuasai ya. Termasuk saya pribadi, kalau menangani keyboard ya atau mengganti keyboard laptop ataupun notebook seperti ini saya nggak garap sendiri ya. Karena yang pertama, kalau misalkan saya menggarap secara langsung atau secara otodidak, itu kan resikonya tinggi, dan juga kalau misalkan saya belanjanya di online itu bisa saja si barangnya itu nggak sesuai ya. Misalkan nggak sesuai itu ada perbedaan lah gitu ya, perbedaannya itu sedikit dan nggak bisa dipasang atau nggak berfungsi. Kalau misalkan tata letaknya udah pas tapi si soketnya misalkan nggak cocok atau gimana sampai si keyboardnya itu nggak fungsi, itu juga kan bikin bikin pusing juga gitu. Terus selain itu juga ya resiko sih, faktor resiko yang paling banyak. Jadi saya tuh jarang menggarap kalau untuk keyboard tanam seperti ini. Oke. Dan mungkin untuk saat ini ya, di tahun 2023 itu si Windows itu kan udah berkembang ya, Windows 10 itu. Nah di Windows 10 itu kan sudah ada fitur yang namanya reset ya. Ada fitur reset this PC. Jadi kalau misalkan OS-nya bermasalah, kita cukup mereset aja sih, nggak usah pakai bootable seperti ini ya. Jadi si sistemnya itu sudah ada di hard disk atau di SSD. Jadi kita tinggal klik next, itu si laptop bakalan seperti pengaturan pabrik lagi ya, ataupun kalau HP hard reset. Nah itu simple, mudah, dan juga nggak harus dilakukan sama orang teknisi juga sih, bisa ya. Karena untuk drivernya juga itu kan udah cocok, jadi ya nggak perlu pusing-pusing cari driver. Kalau laptop jadul ya seperti ini, itu kan kalau pakai OS Windows 7 ya, kayak gini juga sih. Itu kan kita harus manual cari-cari driver ya. Kalau misalkan cocok sih nggak jadi masalah, tapi kalau misalkan drivernya nggak cocok, itu biasanya ya muncul blue screen ataupun apalah gitu ya, error. Nah itu juga kan jadi memakan waktu juga gitu ya. Nah itu kalau yang sekarang di Windows 11 juga. Nah untuk Windows 11 itu sama seperti Windows 10. Kalau misalkan ada kerusakan atau ada keluhan, ya kita tinggal restart aja. Bahkan ini pengalaman pribadi saya, selama menggunakan Windows itu dari Windows 7, 8, 10, bahkan 11. Kalau di Windows 7, 8, dan 10 itu biasanya kalau yang paling terasa sih Windows 7 ya, seperti ini. Itu kalau misalkan terjadi boot error, ya boot error itu ataupun apa ya, jadi pada saat booting itu error, jadi boot loop atau apalah gitu ya, boot loop mungkin. Nah itu kalau di Windows 7 seperti ini, itu biasanya kan cara ataupun ya cara perbaikannya pasti harus di install ulang, pakai pakai flash disk lagi gitu ya, kalau kita nggak membackup
sistemnya ya, berarti kita pakai flash disk. Nah setelah itu kan kita harus cari drivernya lagi ataupun install drivernya lagi gitu. Nah kalau di Windows 11 itu yang kebetulan kan ini laptopnya jadul ya, tapi untuk Windowsnya udah Windows 11. Nah pada saat terjadi error di sistem itu memang pada nyala awal itu akan muncul misalkan errornya error apa. Nah si laptopnya itu akan merestart dengan sendirinya dan akan merecovery dengan sendirinya. Jadi si laptopnya itu akan langsung nyala normal lagi. Nah ini kelebihan dari Windows 11. Jadi kalau kita lihat di sini untuk laptopnya ya, ini laptop Lenovo T410. Itu kalau secara spesifikasi yang direkomendasikan memang ini nggak termasuk ya, karena TVM-nya masih TVM 1.0 atau 1.5 lah, belum nyampe kedua. Itu kan kalau secara normalnya kan nggak bisa. Nah saya coba tanpa TVM menggunakan Rufus dan akhirnya bisa menginstal Windows 11 di laptop Lenovo T410 ini ya. Ini adalah laptop jadul. Nah kenapa saya memilih Windows 11? Yang pertama itu karena sistem backup sistemnya yang bagus. Kalau misalkan ada error ada apa itu gampang, jadi kita nggak bakalan kehilangan data. Kemudian kalau misalkan dari sisi minusnya, Windows 11 ini memang berat. Jadi kalau untuk RAM 4GB itu ya mungkin sesek gitu ya. Kalau di laptop keluaran terbaru yang RAM-nya 4GB ataupun SSD lah gitu, ya itu masih mending. Kalau ini kan masih harddisk ya, jadi agak berat juga gitu. Tapi kalau secara apa ya, secara keringanan ya memang Windows 7 itu juaranya lah kalau menurut saya untuk zaman sekarang. Tapi untuk Windows 7 itu kan udah mulai jarang ya, udah mulai jarang dapat updatean ya, jadi mulai inilah Windows 7 mulai ditinggalkan. Dan kalau kita beli laptop yang baru mungkin keluaran yang sekarang 2023 pasti yang sudah muncul itu kan Windows 11 ya, sudah pakai Windows 11. Oke, kalau misalkan kita beli laptop baru juga pasti sudah termasuk Windows 11 nya gitu ya. Itulah kelebihannya. Dan untuk laptop jadul karena speknya kan itu-itu aja ya, misalkan RAM-nya 2GB, tapi untuk aplikasi sistemnya kan update terus, jadi berat pasti. Untuk zaman sekarang itu minimal RAM-nya 8GB kalau menurut saya. Kalau 4GB itu terlalu sesek, dan kalau misalkan buka-buka aplikasi memang agak berat, apalagi prosesornya yang jadul. Kalau prosesor jadul itu kalau menurut saya sih ya pastilah bikin jengkel juga. Jadi kalau sebisa mungkin sih kita cari laptop ataupun notebook yang speknya agak lumayan, Core i3 tapi versinya yang terbaru. Cari yang core-nya itu udah 4. Kalau masih dual core, kalau menurut saya untuk zaman sekarang agak berat ya. Oke ya, untuk keluh kesahnya ya mungkin itu saja. Sebenarnya masih banyak yang akan saya sharing untuk teman-teman. Ya mudah-mudahan di video selanjutnya bisa saya ceritakan kembali pengalaman saya selama menjadi tukang install. Ya itulah profesi yang kalau menurut saya sih paling enak, tapi resikonya ya lumayan juga sih. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.